Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai sejarah dari Kerajaan Mataram kuno, Jawa Timur. Saya atas nama Armida Rehanil Jannah. Saya Putri Ahmad Danusan. Saya Muhammad Hafiz. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian dari Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan yang berasal dari Kerajaan Kalingga yang dipercaya sebagai induk dari Kerajaan Medan atau Mataram kuno. Disebutkan salah satu keturunan Ratu Sima bernama Parwati. Parwati menikah dengan raja dari Kerajaan Galuh yang bernama Raja Mandi Minyak. Mereka dikaruniai seorang putri bernama Sanaha. Raja ketiga Kerajaan Galuh bernama Sena menikah dengan Sanaha yang merupakan cucu dari Ratu Sima dan dikaruniai seorang anak bernama Sanjaya. Pada tahun 732 Masehi, Sanjaya meninggalkan Jawa Barat dan menetap di Jawa Tengah untuk memimpin Kerajaan Kalingga. Setelah melakukan pembagian kekuasaan, Sanjaya kemudian mendirikan kerajaan yang baru yang dikenal dengan nama Kerajaan Medan atau Kerajaan Mataram kuno. Setelah Kerajaan Mataram kuno atau periode Jawa Timur berdiri dari abad ke-6 sampai 8 dan dipimpin oleh seorang raja bernama Empu Sendok yang bertepatan pada tahun 928 Masehi. Kerajaan ini juga dipindahkan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur akibat dari letusan Gunung Merapi atau mendapat penyerangan dari Kerajaan Sriwijaya yang diperintahkan oleh Balaputra Dewa. Yang kedua adalah corak agama dari Kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur. Setelah pindah ke Jawa Timur, kerajaan ini disebut sebagai Kerajaan Medan dengan lokasi berada di sekitar Jombang. Empu Sindok kemudian dinobatkan sebagai raja pertama dari dinasti Isyana. Kerajaan bercorak Hindu-Buddha ini sempat beberapa kali mengalami perpindahan pusat pemerintahan dari Jawa Tengah hingga akhirnya ke Jawa Timur. Ketika di Jawa Tengah, Mataram kuno diperintah oleh dua dinasti berbeda, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Sedangkan periode Jawa Timur yang lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Medan yang diperintah oleh dinasti Isyana. Ketika di Jawa Tengah, Mataram kuno diperintah oleh dua dinasti yang berbeda, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Sedangkan pada periode Jawa Timur yang lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Medan diperintah oleh dinasti Isyana yang merupakan dinasti yang beragama Hindu aliran Shiva. Namun kerajaan ini juga menjunjung tinggi toleransi beragama dengan agama Buddha yang dibuktikan dengan banyaknya perkawinan dengan beda agama, yaitu dengan agama Hindu dan agama Buddha, dan juga dibuktikan pada peristiwa terpecahnya menjadi dua dinasti yang digabungkan kerajaan tersebut dengan perkawinan Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya dan Pramodawardhani dari Wangsa Shailendra atau Buddha. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kerajaan Mataram kuno periode Jawa Tengah dan Jawa Timur bercorak agama Hindu dan Buddha. Selanjutnya yaitu raja-raja yang memerintah Kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur. Yang pertama yaitu Raja Empu Sendok. Beliau memerintah pada tahun sekitar 928 sampai 947. Beliau ini merupakan pendiri dinasti baru atau dinasti Isyana dengan bergelar Empu Sindok, Sri Isyana Tunggadewa Wijaya. Berita-berita pemerintahan Empu Sindok tampaknya kurang berkembang melalui prasasti Kalkuta sampai kemudian muncul nama Dharma Wangsa.
Raja yang kedua, Dharmawangsa, yang memerintah pada tahun 991 sampai 1016. Dharmawangsa melakukan penyerangan ke Sriwijaya untuk merebut jalur perdagangan Laut Jawa dan berhasil menguasai Sriwijaya pada tahun 992. Tidak lama kemudian, Sriwijaya mengirimkan serangkaian balasan yang mengakibatkan kerajaan Medang hancur dan para pembesar istana termasuk Dharmawangsa ikut tewas. Tetapi menantu Dharmawangsa berhasil menyelamatkan diri dan kerajaan hancur terpecah menjadi beberapa wilayah yang berdiri sendiri. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1016. Raja yang ketiga yaitu Airlangga, memerintah pada tahun 1019 sampai 1042. Airlangga dinobatkan sebagai raja setelah pergi bertapa di hutan selama 3 tahun. Namun, raja-raja dari kerajaan kecil di sekitarnya tidak mau mengakuinya sebagai raja. Airlangga melakukan penaklukan kerajaan tersebut dan berhasil menyatukan kembali kerajaan yang terpecah pada tahun 1037. Untuk menggantikan dirinya sebagai raja, Airlangga sudah menyiapkan putrinya bernama Sanggar Wijaya. Akan tetapi putrinya tidak tertarik menjadi raja dan memilih untuk menjadi pertapa. Yang ketiga yaitu bukti-bukti peninggalan dari kerajaan Mataram kuno Jawa Timur. Bukti peninggalan yang pertama, Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu atau Shaiwa terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi yang juga disebut sebagai Rara Jonggrang ini dipersembahkan untuk Trimurti, 3 dewa utama Hindu yaitu Dewa Brahma sebagai dewa pencipta, Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai dewa pemusnah. Kompleks percandian Prambanan secara keseluruhan terletak di daerah istimewa Yogyakarta, tetapi pintu administrasinya terletak di Jawa Tengah. Bukti peninggalan yang kedua yaitu Candi Sojiwan. Candi Sojiwan atau Candi Sajiwan adalah sebuah candi Buddhis yang terletak di Desa Kebon Dalam Kidul, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sebuah ciri khas candi ini ialah adanya sekitar 20 relief di kaki candi yang berhubungan dengan cerita-cerita Pancatantra atau Jataka dari India. Dari 20 relief ini, tinggal 19 relief yang sekarang masih ada. Peninggalan yang ketiga atau yang terakhir, Candi Gedong. Candi Gedong adalah nama sebuah kompleks bangunan candi peninggalan budaya Hindu yang terletak di Desa Candi. Terletak di Desa Candi, Kecamatan Bandung, Kabupaten Samarang, Jawa Tengah, Indonesia, tepatnya di lereng Gunung Unggaran. Di kompleks candi ini terdapat 9 buah candi. Selanjutnya, aspek kehidupan ekonomi, sosial budaya, dan politik Kerajaan Mataram kuno Jawa Timur. Aspek pertama yaitu aspek kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram kuno Jawa Timur. Kerajaan Mataram kuno merupakan salah satu kerajaan di Jawa yang bercorak agraris karena memiliki tanah pertanian yang subur. Oleh sebab itu, banyak masyarakat Mataram kuno yang bermata pencarian di sektor pertanian dengan memiliki daerah pertanian yang subur. Maka, Kerajaan Mataram kuno bisa menghasilkan berbagai tanaman yang menjadi komoditas perdagangan yang mampu mendongkrak kondisi perekonomian kerajaan. Itu kehidupan sosial kerajaan Mataram kuno. Kehidupan sosial kerajaan Mataram kuno ditandai dengan adanya pembagian golongan masyarakat berdasarkan kasta, yakni kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Di samping itu, ada pula stratifikasi sosial berdasarkan kedudukan seorang di dalam masyarakat, baik kedudukan di dalam struktur birokrasi kerajaan maupun berdasarkan kekayaan materi.
Yang ketiga yaitu aspek kebudayaan dari Kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur. Kebudayaan Kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur ini memiliki kebudayaan yang bernilai sangat tinggi. Hal itu dibuktikan dengan ada banyaknya peninggalan candi berupa prasasti dan candi yang masih bisa disaksikan hingga sekarang. Jumlah prasasti peninggalan Kerajaan Mataram kuno Jawa Timur sangat banyak, mungkin mencapai ratusan. Begitu pula dengan candi-candi peninggalan Kerajaan Mataram kuno yang masih berdiri hingga saat ini. Keempat, aspek kehidupan politik Kerajaan Mataram kuno Jawa Timur. Kehidupan berlangsung rukun antara dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra saat kerajaan dipimpin oleh Raja Rekai Panangkaran. Kemudian, setelah beliau wafat, kerajaan terpecah menjadi dua, namun bersatu kembali setelah perkawinan politik antara Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya mengadakan perkawinan politik dengan Pramo Dawar dari keluarga Sailendra. Melalui perkawinan ini, Mataram dapat dipersatukan kembali pada masa pemerintahan Pikatan Pramodarwani. Wilayah Mataram berkembang luas meliputi Jawa Tengah dan Timur. Yang terakhir, penyebab keruntuhan Kerajaan Mataram kuno Jawa Timur. Kerajaan Mataram kuno mengalami keruntuhan pada tahun 1080. Ada beberapa fakta yang menyebabkan keruntuhan pada kerajaan tersebut. Yang pertama adalah karena letusan gunung berapi. Lokasi kerajaan yang berada di Jawa Tengah dan banyak gunung berapi membuat letusan gunung berapi merusak istana kerajaan. Yang kedua adalah kekosongan kekuasaan di masa raja terakhir. Karena sang raja tidak memiliki pewaris tahta, sehingga kekuasaan diberikan oleh Empu Sindok yang merupakan seorang penasehat kerajaan. Empu Sindok sendiri kemudian mendirikan dinasti Isyana dan memindahkan ibu kota ke Jawa Timur. Selain itu, Kerajaan Mataram kuno juga bermusuhan dengan Kerajaan Sriwijaya dan Wangsa Sailendra. Sekian dari kelompok kami tentang pembahasan Kerajaan Mataram kuno Jawa Timur. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.